udah. Welcome back to Detik Sore. Market review Detikers, kita langsung aja ke narasumber kita sore ini ya, Za. Yes. Karena katanya buru-buru. Oh, buru-buru di hari Rabu. Cakep. Yuk. Yuk. Ya udah kita ke market review. Oke, selamat sore Mbak Sheryl dari sore, Investasiku. Detikers, selamat sore Mbak Mas. Selamat sore Mbak Sheryl. Hope you find yourself well hari ini Mbak Sheryl. Karena kita tahu Mbak Sheryl nih lagi sakit katanya. Udah sembuh? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Alhamdulillah. Apakah ada berita yang mungkin bisa membuat kondisi Mbak Sheryl bangun hari ini kayak I feel better? Pastinya ada dong. Pasti ada ya. Dari Timur Tengah nih. Wow. Berita baiknya dari Timur Tengah justru ya. Dari Timur Tengah. Meskipun nan jauh di sana, tapi sentimen positifnya sebenarnya tetap terasa sampai ke Indonesia. Ya. Jadi saat ini, hari ini lagi masih terjadi nih diskusi di Amerika, Presiden Joe Biden sama pemerintah Israel, yang dimana kali ini saya setuju lah sama langkahnya Amerika yang menghalangi Israel untuk menyerang kilang minyak Iran. Betul. Nah, jadi kita lihat ini udah ada tanda-tanda meredah tensinya. Semoga benar-benar terus meredah sampai bisa berdamai. Seperti itu. Dan ini juga terefleksikan dari penurunan harga minyak yang signifikan. Karena kemarin saat saling menyerang dengan saling membalas dengan misil, itu kan membuat harga minyak langsung naik kurang lebih 10% lebih dalam sepekan. Tapi dalam satu hari terakhir jadinya harga minyak menguat cukup signifikan 4%. Seperti itu. Kita harapkan turun terus. Sentimennya apa ke dalam negeri? Ya semoga dengan hal ini jadinya membuat pemerintah berpikir ulang terhadap rencana kenaikan BBM di kuartal 4 2024 ini. Kayak gitu. Meskipun IHSG-nya di sore hari ini masih malu-malu berada di zona merah. Tapi dia mungkin malu-malu. Tapi mau apa nih? Bahkan makin dalam nih koreksinya di IHSG. Iya, jadi ya. udah nggak malu-malu jadinya. Mungkin setelah dinyanyiin Mas Edo. Jadi mau nanti ya. Jadi mau beneran mau koreksi. Iya. Tapi kalau pengaruh dari kabar tersebut bahwa ada sentimen positif dari Timur Tengah ke apa yang sedang dinantikan dari risalah FOMC mendatang, kira-kira ngaruhnya gimana Mbak Sheryl? Oke, nah tadinya kan kalau harga minyak naik menguat terus bahkan sampai 90 US dollar per barrel seperti yang ditakutkan para analis komoditas, itu kan akan membuat inflasi di Amerika dan di Eropa, di seluruh dunia lah ya. Karena kan ketergantungan sama minyak tuh tinggi. Kita kan apa-apa mau dari bahan bakar sampai kosmetik tuh sebenarnya pakai minyak bumi. Iya. Jadi paracetamol juga pakai minyak bumi, Mbak. Bahkan ada. Iya, meskipun tetesannya beda-beda. Benar. Iya. Nah, itu kan berpengaruh sama inflasi. Inflasi ujung-ujungnya ke suku bunga lagi gitu. Jadi dengan hal ini market juga semakin optimis kalau The Fed jadinya akan memangkas suku bunga di FOMC bulan November mendatang. Kalau berdasarkan survei probabilitasnya sebesar 90% nih untuk pemangkasan sebesar 25 basis poin di FOMC bulan depan. November ya? November. Kayak gitu. Jadi doa kita bersama adalah semoga perang di Timur Tengah semakin mereda. Betul. Iya, berdamai. Berdamai lah ya. Ya. Dan IHSG hari ini benar seperti kata Mbak Sheryl tadi, IHSG dibukanya sebenarnya sempat mondar-mandir di zona hijau ya Mbak. Sampai akhirnya nih di detik ini menurun, naik dikit, abis itu turun lagi. Dan ditutup di level 7.501 atau turun 55 poin atau 0,74%. Sesuai dengan gambaran proyeksi kah Mbak penurunan IHSG hari ini? Atau ada kejutan apa dari dalam negeri mungkin yang membuat IHSG sepertinya malu? Tetap ya. Oke. Menunduk sebenarnya IHSG dari sesi 1 juga sudah merah. Tapi melemahnya masih hanya 0,15%. Tapi memang di sesi kedua ini
melemahnya bahkan sudah lebih dari 0,5%. Sentimen pelemahan IHSG sudah seperti yang kita bahas juga tadi pagi, baik di report maupun yang di YouTube Live Investasiku jam 8.30 ya, bahwa IHSG memang ada peluang pelemahan di hari ini. Kenapa? Sebenarnya kalau dari domestik oke-oke aja sentimennya. Tapi sentimen dari bursa regional Asia, ya ini yang tidak oke. Kita lihat bursa Hong Kong nih contohnya ya, di hari ini. Hong Kong melemah 1,38%, indeks Hang Seng. Lalu bursa China melemah lebih signifikan lagi, bahkan sampai 6,62% dalam sehari. Wow. Seperti itu ya. Jadi kita lihat sentimennya nih datang dari terlihat Regional. jadi kayak PHP ya kalau dari pemerintah China. Di beberapa pekan lalu katakan mau memberikan stimulus jumbo besar-besaran. Tapi saat investor udah antusias menanti besaran dan kapannya, justru di pertemuan kemarin pemerintah China seolah hanya mengulang-ulang janji yang tidak jelas, gitu, yang kurang realistis dan visioner, kayak gitu. Lalu juga apalagi Bank Dunia, World Bank ini merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi China untuk tahun ini dan tahun depan. Kalau untuk tahun ini diperkirakan masih sulit untuk mencapai pertumbuhan 5%, yang mana ini kontras dengan target pemerintah China yang sangat optimis bahwa bisa nih sampai ke 5%. Bahkan untuk tahun depan diperkirakan pertumbuhannya akan lebih lemah daripada tahun ini, yaitu hanya 4,3%. Kayak gitu. Wow. Jadi investor terlihat seperti di PHP sama kebijakan tersebut. Dan juga nomor 2, ya kalau perekonomian China diperkirakan World Bank selemah itu, ya China kan lagi-lagi konsumen dan mitra dagang untuk kita nih, ya. Jadi itu juga akan berimbas pada perekonomian kita. Itu juga bisa membebani pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara, termasuk kita. Agak susah mencari substitusi negara sebesar Cina ya. Karena China kan suka borong komoditas sama kita, meskipun kita juga suka borong barang-barang dari China juga, tapi ekspor kita lebih ternyata itu juga masih rumor, benar-benar rumor. Hari ini saham buka ambles koreksi. Gara-gara rumor itu juga. Iya, seperti itu. Jadi tidak diakui dari pihak manajemen buka soal temu. Tidak mendapat titik temu sepertinya. Belum ketemu. Isu temu tidak mendapat titik temu karena belum ketemu mungkin maunya. Padahal sentimennya terlihat meyakinkan karena naik secara konstan setidaknya 2-3 hari terakhir signifikan. Tapi begitu ada klarifikasi salah, ya langsung sell on strength, seperti itu. Ya udah deh, gue tarik lagi deh kata investornya gitu ya. Udah naik juga berapa hari, udah untung daripada berspekulasi lagi. Iya. Kayak gitu. Ya berarti agak ini juga ya, yang agak mellow juga untuk yang baru masukin kemarin sore gitu, karena mungkin baru mendengar rumornya baru-baru gitu, terus ternyata hari ini justru nggak memberikan berita yang diharapkan gitu. Betul, mungkin itu bisa mengejutkan bagi trader pemula. Tapi kalau trader yang sudah punya planning atau dia sudah memang punya rencana investasi jangka panjang, ya harusnya tenang-tenang aja kayak gitu. Karena kalau kita lihat indeks teknologi Nasdaq Amerika nih, semalam justru memimpin penguatan di bursa Wall Street. Jadi ini tersengat oleh kenaikan harga saham Nvidia, yaitu pioneer ya untuk pembuatan chip. Ya termasuk dia juga mensuplai chip untuk segala barang-barang elektronik yang kita gunakan di sini lah ya, Apple. Lalu juga ada komentar positif juga nih yang mengatakan kalau permintaan chip di tahun mendatang itu akan lebih tinggi daripada perkiraan, seperti itu. Kayaknya emang mau satu orang dipasang satu-satu ya.
Chipnya. Iya, lewat vaksin bukan? Suntik. Oke, to make it quick, kita kalau hari ini sentimennya dari secara sektoral apa aja yang mempengaruhi pelemahan IHSG Mbak Sheryl? Nah, kalau kita cermati hari ini hampir seluruh sektor melemah nih ya, kecuali sektor drum roll. infrastruktur dan kesehatan. Ini juga menguatnya tipis aja, nggak sampai 0,2%. Justru sektor yang melemah paling signifikan di hari ini datang dari sektor teknologi. Wah, Didukung sama buka itu kayaknya ya. Ya, itu dia. banyak memakan porsi kali ya. Betul. Temu ini lumayan ya Mbak sentimennya ya. Iya, karena harapannya kan tadinya seperti Goto ya yang ketemu Iya. dengan TikTok gitu. Itu Ternyata sebesar itu berarti di China-nya ya si Temu ini. iya, bahkan prediksinya tadi kalau Bukalapak benar-benar jadi sama si Temu ini bahkan bisa mengfasilitasi transaksi sampai ke luar negeri kayak gitu. Nggak hanya kalau di Tokopedia kan hanya di dalam negeri ya. Iya. Jadi akan ekspektasi itu jauh lebih tinggi bagi investor, bisa sampai ke global ranahnya. Tapi itu dilematis juga sih, enggak sih Mbak, kalau temu masuk gitu mengancam UMKM Indonesia, kemudian tapi di satu sisi juga memberikan modal investasi yang besar gitu dari asing masuk ke dalam negeri. Sebenarnya kalau soal mengancam atau tidak, kita bisa lihat dari peluangnya ya. Kita bisa mungkin kalau dari sisi pandangan analis seperti saya lihat andai pemerintah bisa mendukung sektor-sektor UMKM, bisa memperkuat mendukung edukasi, mengarahkan masyarakat lebih ke entrepreneurship, bahkan dijembatani untuk produk-produk yang diekspor, itu justru akan jadi peluang, bukan jadi bumerang buat kita. Seperti biasa Mbak Sheryl selalu bisa menemukan peluang di balik setiap tantangan. Karena Luar selalu biasa. ada aja kesempatannya. Kans tuh selalu terbuka asal Iya. tahu. Betul, tergantung Gokil. mindset dan Celahnya. arahnya. It's all about your mindset. Betul. Itu semua tuh mindset begitu. Betul. Terakhir mungkin Mbak Sheryl untuk besok kira-kira akan berada di zona mana ini IHSG, zona nyaman atau zona menantang? Oke. Zona waktu, time zone. Besok itu hari Kamis ya. Besok semakin dekat juga sama rilis data inflasi Amerika di hari Jumat. Nanti Jadi ini ada potensi konsolidasi cenderung melemah dulu nih. Mungkin kita akan sangat terpengaruh dari hasil bujukan Amerika terhadap Israel untuk berdamai. Semoga ada kabar baik dari sana. Termasuk nanti yang risalah FOMC juga akan besok ya Mbak? Atau nanti malam? Risalah FOMC nanti subuh ya. Iya, jam 1 WIB. Lalu nanti malam nih ada banyak komentar-komentar dari para pejabat The Fed. Seperti itu. Alright, banyak data yang juga seperti biasa so kita nantikan ya untuk bisa menjadi acuan lah ya. melihat sentimen-sentimen pasar. Terima kasih banyak Mbak Sheryl. Terima kasih Mas. For always coming back here. Makasih The Memberikan Tickers. pencerahan. Sekalian kita Warna-warna. juga menyapa teman-teman investor atau trader yang nyangkut di saham tertentu. Iya, Menyapa semangat. yang cuan juga dong. Iya. Gak apa-apa kan kalau teman-teman trader mungkin punya di banyak pintu lah ya gitu. Jadi harusnya nggak. Iyalah, mereka Salah. harusnya sih menggunakan hukum tidak meletakkan telur di satu basket ya Mbak ya. Betul. Keranjang gitu. Mm-mm. Terima kasih Mbak.